Majelis Hakim memasuki ruangan, hadirin berdiri. Hadirin duduk kembali. Hari ini acara putusan perkara nomor 7 PIT 2022 PT KDI dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kita bacakan putusan, yaitu putusan nomor 7 PIT 2022 PT KDI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Asmaida Sarjana ST binti La 2, tempat lahir di WT, umur 42 tahun, 20 Agustus 1979. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Wirabuana, Desa Warokambu, Kecamatan Batalaiwaru, Kabupaten Muna, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil. Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah berdasarkan surat perintah penetapan penahanan mulai dari penuntut umum sampai dengan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi dari 20 Januari 2022 sampai 22 Maret 2022. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Profesor Dr. Honoris Causa Fatahila SHBHD dan Profesor Dr. Honoris Causa Muhammad Ardi Hasim SHBHD, penasihat hukum yang berkantor di kantor advokat dan konsultan hukum Profesor Dr. Honoris Causa Fatahila SHBHD dan rekan, yang beralamat di Jalan Supu Yusuf nomor 7, Kelurahan Lahudape, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 013 SKK PIT 2021 tanggal 14 Oktober 2021. Telah disahkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha dan diregister dengan nomor 55 SKP 2021 BNRA tanggal 14 Oktober 2021. Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Januari 2022 nomor 7 PIT 2022 PT KDI tentang penuntutan majelis hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara tersebut dalam tingkat banding. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 22 Desember 2021 nomor 166 PIT 2021 BNRA dalam perkara terdakwa tersebut. Setelah membaca surat dakwaan penuntut umum tanggal 4 Oktober 2021 nomor register PDM 7 tahun 2001 yang bunyinya sebagai semua termuat dalam putusan ini. Setelah membaca surat tuntutan penuntut umum tanggal 29 November 2021 dalam register perkara PDM 47 2021 sebagai berikut, semua tuntutan termuat dalam putusan ini. Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 22 Desember 2001 yang perkara nomor 166 PIT B
2021 PNH yang amarnya sebagai berikut. Amar PNH semuanya termuat dalam putusan ini. Setelah membaca akta permintaan banding nomor 166 PNH yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 23 Desember 2021, penuntut umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha 22 Desember 2021 nomor 166 PP 2021 PNH. Akta permintaan banding nomor 166 PNH dibuat oleh Panitia Pengadilan pada tanggal 27 Desember 2021 terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Pengadilan Negeri Raha tanggal 22 Desember 2021 nomor 166 PP 2021 PNH. Setelah memberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Judisial Pengadilan Negeri Raha bahwa permintaan banding terdakwa tersebut tanggal 24 Desember 2021 telah diserahkan kepada penuntut umum atas pemberitahuan permintaan banding nomor 166 PP 2021 Raha yang dibuat oleh Judisial Pengadilan Negeri Raha bahwa permintaan banding penuntut umum tersebut pada 12 Desember 2021 telah diberitahukan kepada terdakwa. Memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang diterima di Panitia Pengadilan Negeri Raha 4 Januari 2022 dan salinan resminya telah diserahkan kepada penuntut umum pada tanggal 5 Januari 2022. Akta kontra memori banding yang diajukan oleh penuntut umum yang diterima Panitia Pengadilan Negeri Raha 4 Januari 2022 dan salinan resminya telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 5 Januari 2022. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding nomor 166 IP 2021 PRH tanggal 28 Desember 2021 dan nomor 21 PRH tanggal 28 Desember 2021 tanggal 12 Desember 2021 yang dibuat oleh Judisial Pengadilan Negeri Raha yang ditujukan kepada penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 hari sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi. Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa maupun penuntut umum telah diajukan dengan tenggang waktu yang menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa adapun memori banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut. Alasan-alasan tersebut dari kuasa hukum terdakwa semuanya termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa adapun kontra memori banding yang diajukan oleh penuntut umum pada pokoknya berisi alasan-alasan sebagai berikut. Semua alasan-alasan termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 22 Desember 2021 nomor 166 PP 2021 PRH beserta semua alat bukti, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Namun oleh karena adanya memori banding dari kuasa hukum terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mendakapi memori banding dari penasihat hukum terdakwa tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima pendapat terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut. Hingga semua pertimbangan hukum dan perkara akuo diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tersebut di tingkat banding. Namun terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekitar mengenai lamanya pidana tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini. Menimbang bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding, putusan pengadilan tingkat pertama terlalu rendah dengan pertimbangan bahwa alasan yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya merasa tidak bersalah dan atas perbuatannya. Di samping itu, terdakwa sebagai pegawai negeri sipil (PNS)
seharusnya memberi contoh pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam tugas pekerjaannya sehari-hari, bukan malah berkelahi. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk menaikkan masa hukumannya lebih berat pada amar putusannya. Menimbang bahwa ada tuntutan utama pemidana yang ditujukan kepada seorang terdakwa adalah untuk mendidik dirinya sendiri dan bukan sebagai pembalasannya atas perbuatan atau rasa benci, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 22 Desember 2021 nomor 166 P 2021 PNRA yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena terdakwa kepada terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai tersebut di bawah ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding. Memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa tersebut di atas. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 22 Desember 2021 nomor 166 PT 2021 PNRA yang dimintakan banding tersebut. Sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Asmaida SST binti Ladua, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Asmaida SST binti Ladua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal. Menyatakan pidana terhadap terdakwa Asmaida SST binti Ladua dengan pidana penjara selama 1 bulan dan 15 hari. 3. Menyatakan masa penahanan rumah yang telah dijalani terdakwa Asmaida SST binti Lauda dikurangkan sepertiganya dari pidana yang dijatuhkan. Menyatakan terdakwa Asmaida SST binti Lauda untuk segera dibebaskan dari tahanan. 5. Membebani kepada biaya perkara kepada terdakwa Asmaida SST binti Lauda dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 oleh kami yang terdiri dari Sugio Mulyoto SHMH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, Berton Sihotang SHMH dan Dwi Dayanto SHMH masing-masing sebagai hakim-hakim anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim anggota serta Samsudin Esa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa maupun penasehat hukumnya. Demikian putusan tingkat banding yang telah dibacakan. Perkara ini nomor 7 BIT B 2020 PT KDI dinyatakan selesai dan ditutup. Pembacaan putusan nomor 7 PIT 2022 telah selesai. Majelis Hakim meninggalkan ruangan. Hadirin berdiri. Hadirin duduk kembali.